Nah, aku yakin kalau setiap manusia itu bisa mengendalikan dirinya, maka tidak ada seorang pun yang akan mencoreng pelayanan yang Allah inginkan untuk manusia. Nah, jadi selama minggu ini kita akan lebih belajar tentang bagaimana materialistik atau sekarang matre lah, itu bisa menjauhkan kita dari Allah gitu. Nah, iya benar. Iya, materialisme itu saya sering katakan itu pelan-pelan membawa kepada mau, ya, pelan-pelan. Masih aja. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga hari teman-teman menyenangkan. Dan aku yakin pastinya kita semua selalu diberikan kesehatan yang melimpah. Nah iya betul banget nih. Sebelum kita memulai ke pelajaran kita, aku pengen nanya nih kepada kakak-kakak. Kakak-kakak pernah nggak sih ada teman kita yang mengajak kita untuk melakukan kesalahan seperti membolos, menyontek? Mungkin ada kali ya di sekitar kita, pastinya ada nggak sih? Iya. Dalam sebuah pertemanan pasti ada teman-teman tuh, ada satu teman tuh yang iseng yang suka, ayo bolos gitu, ayo nyontek, pasti ada. Iya pasti sih, bumbu-bumbu hidup ya kak. Iya. Nah, aku yakin dari diskusi kita nih, penjelasan teman-teman, bahwa kadang kesalahan atau dosa kita itu bukan murni dari keinginan hati kita, tapi Iya. kita tuh justru tertarik dan termotivasi karena orang-orang di sekeliling kita dan lingkungan kita. Nah iya benar banget. Nah justru itu makanya kita harus waspada ya kak dalam memilih pertemanan kita. Kita harus memilih pertemanan yang baik. Apakah teman kita ini membawa kita lebih dekat kepada Tuhan atau mencoreng nama Tuhan? Nah, teman-teman, banyak hal nih yang tentunya dapat kita pelajari dan kita diskusikan. Nah, aku yakin kalau setiap manusia itu bisa mengendalikan dirinya, maka tidak ada seorang pun yang akan mencoreng pelayanan yang Allah inginkan untuk manusia. Nah, jadi selama minggu ini kita akan lebih belajar tentang bagaimana materialistik atau sekarang matre lah, itu bisa menjauhkan kita dari Allah gitu. Nah iya benar banget. Pelajaran minggu ini kita akan membahas tentang kisah Ahab dan kebun anggur Nabot. Sebuah pelajaran yang akan menunjukkan kepada kita tentang dosa yang mengingini. Iya, jika kita membaca kisahnya, memang dosa keinginan ini membuat kita akan melakukan apa aja, yang penting keinginan kita ini tercapai. Mungkin sekarang banyak orang kayak gitu ya, tapi kita tuh kurang menghiraukan apa dampak yang terjadi di sekitar kita. Wah, pelajaran ini bikin saya lebih penasaran gitu. Tapi sebelum kita lebih lanjut lagi berdiskusi, kita perkenalan diri dulu dari kakak. Oke. Halo semuanya, perkenalkan aku Angelika dari Jemaat Salemba. Halo semuanya, perkenalkan namaku Brigita dari Jemaat Salemba. Halo, aku Noel Malau dari Jemaat Salemba. Jadi jangan kemana-mana, kita akan melanjutkan diskusi kita di Cornerstone Connection. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab, agar kita dapat melihat kasih besar Allah dan manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, maka Cornerstone Connection menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya dengan kehidupanmu. Nah, dan sepanjang triwulan ini, tema besar dari pelajaran kita adalah kasih yang tak terbalas. Nah, dan kita sudah memasuki ke pelajaran pertama dengan judul Hanya Mencoreng Pelayanan. Nah, aku juga memiliki ayat inti yang terdapat di dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 25 sampai 26. Ayat 25, sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Izebel, istrinya. Ayat 26,
Bahkan ia telah berlaku sangat keji dengan mengikuti berhala-berhala, tepat seperti yang dilakukan oleh orang-orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Nah, dari ayat tadi kita dapat melihat bahwa bagaimana orang yang terdekat dengan kita, bahkan di sini istrinya sendiri, bisa membawa pengaruh yang jahat bagi kita, dan kita bisa bertingkah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Iya benar. Kisah Ahab yang dipengaruhi oleh istrinya yang akhirnya melakukan hal yang jahat terhadap Nabot. Ini masih berkaitan dengan apa yang tadi kita katakan, bahwa kadang dalam kehidupan kita pasti dipengaruhi oleh orang yang terdekat kita. Nah, aku ingin membaca sebuah kutipan dari sekolah sahabat kita, yaitu berdasarkan bawaan yang iri hati Ahab dalam perbuatannya salah dan disokong oleh Izebel, didorong oleh hatinya yang jahat sampai dikendalikan oleh roh mementingkan diri sendiri sepenuhnya. Ia tidak dapat mengekang keinginan-keinginannya karena barang yang dikehendakinya dirasakannya sudah harus menjadi kepunyaannya. Satu pembaruan mengikuti peristiwa ini. Dengan hikmatnya, orang-orang yang merajakan Yoas berjanji bahwa mereka menjadi umat Allah. Kini oleh kejahatan putri Izebel telah dihilangkan dari kerajaan Yehuda, amanlah kota itu. Nah, dosa keinginan iri hati itu dapat berdampak pada kesalahan yang sangat berakibat begitu fatal. Jadi kita lihat di kisah ini nih bahwa dia menunjukkan bahwa dia menginginkan sesuatu, dan akhirnya karena dia menginginkan itu, dia melakukan sesuatu yang jahat hingga akhirnya dia jatuh ke dalam dosa. Sebelum cerita ini mungkin bisa di kejadian saat terjadi juga bagaimana Hawa menginginkan untuk memakan buah itu, dan akhirnya dia jatuh ke dalam dosa. Nah, dan perlakuan Ahab yang disokong oleh istrinya ini untuk mengingini kebun yang dimiliki Nabot adalah salah satu dosa yang besar. Karena termasuk ke dalam 10 hukum ya, Kak. Jangan mengingini. Ya. Nah, aku jadi ingat nih, Kak, di Amsal 21 ayat 6 yang dimana memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah sia-siaan yang lenyap dari orang yang mencuri maut. Nah, ada juga kutipan nih dari John Maxwell di bukunya Thinking for a Change ya, Warner Books tahun 2002. Katanya dalam buku itu ada kutipan, jika kamu sukses, kesuksesan itu memungkinkan kamu meninggalkan warisan bagi orang lain. Tetapi jika kamu berhasrat menciptakan warisan, maka kamu harus meninggalkan sesuatu kepada orang lain. Ketika kamu dapat mementingkan diri dan menaruh perhatian kepada orang lain, kamu mendapat kesempatan untuk menciptakan warisan yang akan membuat umur kamu lebih panjang. Nah, selain itu dalam sekolah sahabat kita juga terdapat di Apa Kamu Tahu ini, yaitu sebuah informasi kepada kita. Neil Howe dan William Strauss, penulis Generation and Millennials Rising, memberikan laporan berikut. Apakah narsisme orang muda merupakan masalah nasional yang menakutkan? Tepat sekali, menurut penelitian baru oleh San Diego State University, Profesor Psikologi Jean Twig. Dalam sebuah buku yang dipublikasikan pada tahun 2007, Generation Me, dan sebuah laporan baru yang disampaikannya tidak lama kemudian, Nyonya Twig menggambarkan sebuah gambaran kurang bersosialnya, orang muda membawa mereka kepada depresi, pengerusakan diri, kekerasan dan kerusakan sipil pada saat mereka tumbuh dewasa. Namun Twig dan yang lainnya keliru mengenai generasi milenium. Mereka yang lahir di awal tahun 1980. Apapun yang remaja katakan dalam survei, ada sedikit bukti bahwa mereka bertindak mementingkan diri. Kenyataannya, tren dalam tingkah laku remaja mendukung kesimpulan berikut ini, bahwa generasi milenium mempunyai perhatian yang lebih besar terhadap satu sama lain, orang tua mereka dan masyarakat, daripada perhatian yang dimiliki generasi X atau baby boomer dalam fase hidup yang sama. Nah, jadi dari penelitian ini tuh terlihat bahwa ternyata anak-anak muda zaman sekarang yang juga disebut generation X atau baby boomer ini adalah anak muda yang katanya kurang bersosialisasi, dan sering ada kita temukan juga bahwa anak muda sudah depresi dan beralih ke pengerusakan diri, kekerasan, bahkan kejahatan. Nah, dari yang kita baca ini, keadaan ini terjadi perubahan terus pastinya dari generasi ke generasi. Kita temui bahwa dalam perlu ada pembaharuan dalam kehidupan orang-orang muda agar dapat terhindar dari pandangan orang lain di luar sana. Nah, aku mempunyai satu ayat di mana
terdapat Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, teman-teman, aku juga memiliki di sini apakah pendapatmu? Di sini tertulis, kerjakan kuis pelayanan di bawah ini dengan mengisi bagian yang kosong dengan jawaban yang pertama muncul dalam pikiranmu. Nih, yang pertama, menurut saya, contoh yang terbaik dari pelayanan yang tidak mementingkan diri sendiri yang hidup di sekarang ini adalah Menurut saya sih melayani orang lain itu contohnya kayak kita bisa bermain musik di gereja kan termasuk pelayanan juga ya untuk orang lain, dan seperti kita bantu-bantu di gereja kayak mencuci piring atau apa, itu termasuk. Nah, dan itu juga tidak mementingkan diri sendiri ya. Iya. Yang kedua, alasan terbesar mengapa beberapa remaja tidak mau terlibat dalam pelayanan adalah Mungkin sekarang ya, kalau zaman sekarang ini banyak anak muda itu yang lihat segalanya itu dari temennya. oh iya benar. Kadang kalau temennya nggak lakuin ini, dia beralasan, temen aku aja nggak kayak gitu. Jadi dia merasa kayak temennya ini nggak melayani, akhirnya dia tidak mau ikut melayani. Biasanya pengaruh teman, gitu. Iya. Yang ketiga, hadiah terbesar dalam pelayanan adalah Perasaan bahagia. Iya. berkat juga. Berkat Berkat juga. Iya. Iya. Yang keempat, selain Kristus, manusia yang paling tidak mementingkan diri sendiri ada di dalam Alkitab adalah Mungkin kalau aku Jana di Sarfat yang waktu itu dia tuh padahal itu punya tepung dan minyak hanya sedikit doang, tapi dia tetap percaya gitu loh kalau misalnya Tuhan akan menambahkan lebih dan lebih lagi. Kalau aku sendiri menurutku malah Musa ya. Bagaimana dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Kita tahu dia ini anak raja, anak dari anaknya raja. Ya. Bagaimana dia mungkin bisa menjadi raja suatu saat nanti, tapi dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi dia mementingkan bangsa Israel saat itu yang sedang diperbudak Mesir. Itu menurutku suatu yang tidak mementingkan diri sih dari sikap Musa. Oke. Nah, kayaknya ada yang telah kita diskusikan bersama, namun beberapanya ada yang tidak kita pahami ya. Iya. Ya, benar. Nah, sekarang selanjutnya pastinya kita akan diskusi bersama Pendeta Benny di sini. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Cornerstone Connection. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Bersama kita di sini sudah ada Pendeta Benny. Shalom Pendeta. Shalom. Shalom, pendeta. Nah, kita langsung aja nih ke pertanyaan kita. Pertanyaan kita yang pertama nih. Apa yang sedang diajarkan oleh cerita mengenai Ahab dan Nabot tentang mementingkan diri? Iya, orang biasanya kalau punya keinginan, apalagi keinginannya banget gitu ya, sampai ke bawah-bawah mimpi, pokoknya harus dapat gitu ya, dan itu dimanfaatkan oleh Isabel, dimanfaatkan oleh Isabel karena dia nggak mau makan kan, nggak mau makan. Mungkin kita juga lihat kalau kadang-kadang waktu kita jalan ke mall atau ke mana, lihat anak-anak itu kalau ingin kemudian gak dibeliin mampu guling-guling, ya. Kita sering lihat itu ya. Itu kan, jadi keinginan itu kalau memang dipupuk terus, bisa saja orang lain memanfaatkan, bisa juga kitanya jadi memang mementingkan diri kita sendiri. Jadi kita tidak bisa mengendalikan diri kita, apa yang memang kita butuhkan dengan apa yang keinginan itu. Nah, yang kedua nih, Pak Pendeta, apakah pelayanan yang merupakan obat penawar terbaik bagi penyakit mementingkan diri ini? Iya, saya senang dengan kutipan pelajaran kita, pandangan lain ya. Pandangan lain itu, jika kamu sukses, kesuksesan itu benar ya? Iya. Kesuksesan itu memungkinkan kamu meninggalkan warisan bagi orang lain. Tapi jika kamu berhasrat menciptakan warisan, maka kamu harus meninggalkan sesuatu kepada orang lain. Ketika kamu tidak mementingkan diri dan menaruh perhatian kepada orang lain,
kamu mendapat kesempatan untuk menciptakan warisan yang akan membuat umur kamu Lebih baik. lebih panjang. Ya, jadi pelajaran kita berikan bahwa penawarnya adalah ia berikan pada orang lain, ya, melayani kepada orang lain, memperhatikan orang lain, memperhatikan kebutuhan orang lain, tidak hanya mementingkan hanya saya yang harus diperhatikan, maka itu jadi obat penawar bahwa itu juga jadi berkat orang lain, bagi kita juga akan jadi lebih baik, ya. Jadi ya banyak contoh ya, orang katakan Raja Minyak dulu dia sakit apa semua, itu dia tentukan umurnya sama dokter, kamu cuma segini, akhirnya dia gunakan uangnya untuk dibagi-bagi semuanya, umurnya justru lebih panjang. Jadi memang kalau kita lebih mementingkan diri kita sendiri, biasanya terjebak kepada hal-hal yang tidak baik, bahkan sebagaimana pelajaran ini dimanfaatkan oleh orang lain untuk supaya keinginan itu bisa terpenuhi, ya. Jadi hati-hati juga kita kalau punya keinginan atau teman kita punya keinginan yang tidak baik. Kalau baik sih nggak apa-apa ya. Kalau baik misalnya, saya mesti lulus nih pelajaran nih, saya mesti dapat nilai ini pelajaran ini, kemudian minta bantuan kita bantu, ya itu oke. Tapi kalau keinginannya tidak baik, ya, pokoknya dia harus kena nih, apalagi motifnya balas dendam, itu akan sangat berbahaya. Ini kan balas dendam ya, karena dia mau kebun anggur yang memang ya kalau dipikir sih ya logis saja ya, orang ada di sebelahnya kok, ya nggak apa-apa lah, tukeran lah gitu kan dia diminta tukeran kan, ya, ke nabot, aku bilang ya tukeran lah kebunnya, ya, atau saya kasih nanti yang lebih bagus lagi, kalau memang perlu diuangkan ya diuangkan gitu ya, diuangkan. Tapi dia bilang nggak mungkin, ini punya nenek moyang saya, nggak mungkin saya jual, ya. Akhirnya dia sakit hati, dia pikir-pikir dan sebagainya, sehingga dia melakukan hal yang tidak baik. Oke, ke pertanyaan ketiga nih Pak Pendeta, pelajaran apa sih yang perlu kita ketahui tentang materialisme? Iya, materialisme itu saya sering katakan itu pelan-pelan membawa kepada maut, ya, pelan-pelan. Maksudnya gini, kita mungkin pada waktu nggak punya apa-apa, ya, hanya punya sedikit uang, pakai baju tanpa branded juga oke, ya. Tapi kalau sudah mulai punya uang, kemudian pergaulan kita juga kepada orang yang lebih ini lagi, maka kita harus lebih branded lagi, ya. Nggak bisa KW, nggak bisa lagi yang premium, mesti yang ori, ya. Dan diusahakan sedemikian rupa supaya dapat, ya. Itu kan satu keinginan yang akhirnya untuk membuat kita, harusnya kita tetap saja gitu, ya, saya masih tetap seperti biasa dan lain sebagainya, ya. Sekarang kan lagi rame yang Crazy Rich, kita akan pamer soal kekayaan itu dan lain sebagainya, ya. Sementara orang yang kaya beneran orang sandingin itu, ya, orang sandingin ini dengan mobil mewah dan semuanya, dengan bahkan jet pribadi, disandingin dengan orang yang kaya beneran tapi makanya di warteg. Dia punya perusahaan, termasuk orang terkaya di Indonesia ini, tapi dia tetap aja sederhana, dia pakai celana pendek, kayak kaos, dia makan di warteg gitu, ya. Jadi saya pikir itu bukan karena dia mau pencitraan, supaya saya juga makan di warteg, enggak juga saya pikir. Tapi memang kebiasaan dia, ya. Kalau dia rasa memang itu enak, dia rasa ini, dia nggak pandang harus, wah ini mesti harus di kelas ini, makanan di restoran kelas begini atau bintang begini gitu, ya. Bagi dia sama saja. Jadi kita harus tetap membiasakan diri kita bahwa saya cukup puas kok dengan ini, ya. Dan mari kita menolong orang lain. Dengan menolong orang lain kita bisa tahu bahwa oh ini sebenarnya orangnya berkekurangan, oh ini sebenarnya perlu dibantu, oh ini sebenarnya bisa, dan kita punya kepuasan itu juga akan ada, kita punya kesenangan itu juga akan ada, kita punya rasa bahwa
kayaknya saya enaknya untuk bantu dia gitu, dibandingkan hanya kita wah pokoknya ke saya semua. Kita ke pertanyaan selanjutnya Pendeta. Bagaimana nih cara agar kita ini terhindar dari pengaruh dunia pada saat ini? Iya, pelajaran kita memberikan bahwa kalau kita sudah, dunia kan menawarkan begitu banyak ya, tidak cukup hanya seperti saya katakan, tidak cukup hanya baju. Misalnya dulu kita bajunya ya biasa-biasa, baju mana aja ya, kemudian sudah mulai kenal yang bermerek, kayak orang bilang udah yang branded, kita mau yang branded ya. Kemudian kita naik lagi yang lebihnya ya, KW2, KW1 yang premium gitu ya. Dari premium dia mau ke yang ke ori dan lain sebagainya. Itu kan hal-hal demikian ya. Saya pernah diajak seseorang waktu itu ke luar kota, kemudian ke satu kota, kemudian dikasih tahu, pendeta kalau mau tahu, ini nih pendeta tasnya, ya. Kemudian toko-tokonya juga, ya ini KW2, ini KW1, maka saya tahu ini premium, ini yang ori banding itu hampir mirip semuanya gitu. Yeah. Tapi orang kan seringkali lihat bahwa kepentingannya apa sih gitu ya, kepentingannya apa. Tapi orang kalau lihat orang bawa, tapi jeleknya ke saya juga jadi ada. Jadi kalau perempuan bawa tas, saya tahu, oh nih tasnya. Oh ya. ke saya jadi tahu, oh nih tasnya ini gitu ya. Karena memang dijelaskan detail ke saya dan dibandingkan dengan ininya. Tapi sebenarnya kan fungsinya, kan harusnya fungsinya ya. Daripada uang itu kita gunakan misalnya 10 kali lipat dibandingkan yang ori, kita bisa bantu orang lain. Yang orang itu tentunya sangat bersyukur kepada kita, apalagi musim-musim seperti sekarang ini ya. Dan dengan pandemi ini kan banyak orang yang drop dia punya penghasilan ya, mungkin pekerjaan dan lain sebagainya. Itu jauh lebih menyenangkan dibandingkan kita hanya ini mencari kesenangan diri dan lain sebagainya, tanpa kita tahu kepuasan kita itu sebenarnya ada pada waktu kita menolong orang lain ya. Tentunya kalian juga kan kesini kan lebih menyenangkan dibandingkan kayaknya rekaman ini. Padahal sebenarnya ya kita rekaman dengan berapa ini, kita belajar sekolah sahabat seperti ini ya, dan lain sebagainya. Itu kan makan orang lain bilang enggak ini, tapi kita rasa enak ya. Kita rasa enak kenapa? Karena kita bisa membagikan, kita punya pengalaman, kepuasan sendiri itu berbeda dengan yang pandang. Jadi kalau kita menolong orang lain itu akan mempunyai satu dampak bagi tubuh kita. Bahkan bacaan tadi katakan bisa umur panjang. Baik Pak Pendeta, pertanyaan yang terakhir nih. Dalam cara seperti apakah cinta diri itu dapat membawa banyak bahaya yang besar? Banyak bahaya yang besar. Bahaya yang besar cinta diri. Iya, orang kalau sudah cinta diri kan dia menghalalkan segala cara. Ya, akan menghalalkan segala cara, yang penting saya puas. Apalagi cinta diri itu sudah digabungkan dengan harga diri. Ya. Wah, ini harga diri saya ini bukannya, wah kita kesel sekali sama orang lain, nggak bisa tidur. Sementara orang itu tidur aja enak-enak gitu ya. Kita aja nggak bisa tidur. Ya, saya selalu katakan, jangan biarkan orang jangan biarkan orang tidur, jangan biarkan orang kontrak di hati kita tanpa bayar. Ya, kitanya mikir-mikirin sampai nggak tidur, dia sih anak-anak aja tidur gitu kan. Ya, jadi kita harus bisa untuk membuat satu prinsip dalam kehidupan kita bahwa bagi saya segini cukup kok ya. Yang bikin mementingkan diri kan karena rasa nggak kurang terus ya. Rasa kurang gitu ya. Rasanya kurang, bikin begini bikin begitu, kurang terus, rasa kurang terus ya dalam kehidupan kita. Punya sepatu nih satu cukup ya, tapi kita rasa ini ada lagi nih sepatu, beli lagi sepatu. Masing-masing boros, tiap orang tuh boros ada modelnya ya. Mungkin kamu di sepatu, yang ini mungkin di baju, yang ini mungkin di celana, ini mungkin bisa masing-masing kita ya. Ada, kalau pria banyakkan di mobil gitu ya. Aksesoris mobil tuh nggak bisa habis aksesoris mobil, mau kapanpun. Yang wanita di tempat lain. Jadi masing-masing punya ini. Jadi bagaimana kita menekan
kepentingan diri itu, kemudian kita bagikan apa yang kita punya itu kepada orang lain, maka itu hal yang menyenangkan. Oke, nggak kerasa nih ya Kak. Diskusi kita udah berakhir aja. Mungkin Pak Pendeta bisa memberikan kesimpulan untuk teman-teman Cornerstone di sana dapat mengingatnya dan bisa menguatkan iman kita serta mendoakan kita, Pak Pendeta. Iya, kepada orang-orang muda dimanapun pada saat ini berada, pelajaran pertama dalam tribulan ini yang berjudul hanya mencoreng pelayanan. Apabila kita melakukan pelayanan hanya untuk kepentingan diri kita, hanya untuk supaya nama kita besar, hanya supaya kita dipandang dengan orang lain dan lain sebagainya, maka itu sebenarnya sudah mencoreng kita punya pelayanan. Ya, apapun yang kita lakukan untuk orang lain, biarlah kita lakukan dengan sukacita, dengan senang. Kemudian kita tekan perasaan ingin kita, ingin seperti dia, ingin seperti si Anu, ingin memiliki ini, ingin memiliki itu. Kalau kita bisa menekannya dan membagikan kepada orang lain hal-hal yang bisa kita bantu orang lain, itu hal yang menyenangkan. Itu hal menyenangkan, itu hal membuat kita merasanya lega dan dikatakan pelajaran kita bahkan katakan itu bisa membuat umur kita lebih panjang. Baik, kita sama-sama kepala untuk berdoa. Bapa di surga, kami terima kasih karena pelajaran pada saat ini. Kami terima kasih Tuhan mengajar kami bagaimana kami tidak mementingkan diri kami sendiri. Tuhan ajar kami agar kami boleh melakukan apa yang kami pelajari pada saat ini. Kami boleh juga menjadi berkat bagi orang lain. Dan tentunya kami boleh bersuka bersama-sama dengan Tuhan dalam melayani sesama. Kami menyerahkan semua orang-orang muda dimanapun mereka berada. Berkati mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Memberkati mereka dalam pendidikan. Memberkati mereka dalam segala aspek kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang dalam kesulitan dan berseru kepada Tuhan pada saat ini. Tuhan kiranya menjawab seruan mereka, agar mereka pun boleh melihat kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, itulah pembahasan pelajaran Cornerstone kita sepanjang pekan ini bersama sahabat-sahabat di studio dan juga Pendeta Benny sudah berakhir. Terima kasih Pendeta. Semangat terus dalam mempelajari Alkitab. Buatlah sebuah ketetapan untuk membaca Alkitab kamu dari halaman ke halaman dan pastinya kalian akan melihat banyak janji pengharapan yang Tuhan tulis buat kita semua. Terima kasih sahabat Hope Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.